Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, kali ini akan saya sampaikan konten bagian 1 tentang mati. Firman Allah yang artinya setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya akan dipenuhi segala pahala amalmu pada hari kiamat. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Hidup itu adalah bersatunya jasad dengan roh. Adapun mati ialah berpisahnya antara jasad dengan nyawa. Adapun arti nyawa atau roh itu sebagai berikut. 1. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali ialah satu jenis zat halus yang bersumber dalam lubang-lubang hati manusia yang memancar ke seluruh bagian anggota badan. Berjalannya roh dalam badan dan menyinari cahaya hidup mengenai perasaan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya atas anggotanya, menyerupai sinar cahaya dari lampu yang menerangi ke seluruh penjuru rumah. Hidup itu semisal cahaya yang berada dalam ruangan, sedangkan roh seumpama lampunya. Berjalannya roh dan bergeraknya dalam badan seumpama bergeraknya sinar lampu di seluruh penjuru rumah dengan gerakan yang menggerakkannya. Dari kitab Ihya Ulumuddin halaman 3 juz 3. Menurut pendapat Syekh Ismail Al-Haqqi, ialah roh itu ialah zat halus yang meliputi seluruh tubuh, bersifat makro dan yang menggerakkannya, tetapi tidak menempat dalam badan seperti menempatnya sesuatu aliran dalam suatu benda, dan tidak berdampingan dengan sesuatu itu, melainkan roh itu berhubungan dengan tubuh adalah hubungan penguasaan. Dari tafsir Ruhul Bayan halaman 113 juz 8. Roh itu ibarat strom listrik yang menimbulkan cahaya dalam bohlam. Stromnya tidak nampak, akan tetapi akibat dari strom itu sungguh nyata, kelihatan dan terasa kalau disentuh atau dipegang. Atau roh itu ibarat magnet. Dimasukkannya roh ke dalam tubuh kita ketika kita masih berada dalam kandungan ibu tidak terasa, akan tetapi bila keluarnya dari tubuh kita bukanlah peristiwa yang ringan atau menyenangkan, melainkan merupakan suatu peristiwa yang sangat dahsyat, yang terasa sangat sakit, yang luar biasa, yang belum pernah dialami orang selama hidupnya, kecuali hanya ketika keluarnya roh dari jasad itu, yaitu ketika mati. Untuk itu baiklah kita perhatikan penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 445 juz 4 sebagai berikut. Ketahuilah, sesungguhnya sakitnya sakaratul maut itu tiada yang mengetahui akan hakikatnya, melainkan hanya orang yang mengalaminya. Bagi orang yang belum mengalaminya akan dapat juga mengetahuinya dengan memperbandingkan kepada perasaan sakit yang telah dia rasakan, atau dengan memperhatikan keadaan penderitaan atau gerak-gerik orang yang sedang sakaratul maut. Adapun dengan cara memperbandingkan ialah bahwa setiap anggota yang tidak bernyawa seperti anggota yang lumpuh tidak terasa sakit kalau dicubit atau luka. Lain halnya dengan anggota yang sehat. Kalau anggota yang sehat dicubit atau luka, maka terasa sakitnya. Jadi adanya perasaan sakit atau tidaknya itu karena adanya faktor roh, dan dahsyat atau tidaknya perasaan itu tergantung kepada besar atau kecilnya atau dalam atau tidaknya luka itu, atau dalam atau tidaknya luka itu. Adapun sakaratul maut ialah dicabutnya roh dari
seluruh tubuh, dari seluruh urat, seluruh daging, seluruh rambut, dan seluruh tulang dan kulit, mulai dari telapak kaki hingga ke kepala dan hati. Sudah pasti sakitnya itu merupakan penghabisan rasa sakit. Orang yang dipukul suka berteriak meminta tolong, atau kadang-kadang berusaha untuk melawan atau lari bila ia tidak berani melawan, sebab ia masih mempunyai kekuatan tenaga dalam hati dan mulutnya. Adapun terputusnya suara dari orang yang sedang sakaratul maut dari berteriak meminta tolong padahal ia sedang merasakan sakit yang dahsyat, tiada lain karena rasa sakitnya itu sudah memenuhi dan menyeluruh ke setiap anggotanya, bahkan ke hatinya, dan akalnya pun sudah rusak, tidak sadar, sehingga lemahlah seluruh anggotanya dari berteriak atau meminta tolong. Dan perasaan sakit sakaratul maut itu akan terasa sakit dengan selalu mengingat kepada keluarganya, anak dan istrinya yang dicintainya, rumah tangga dan harta bendanya yang disayanginya, yang kesemuanya itu akan ditinggalkannya untuk selama-lamanya. Orang yang sedang sekarat itu rohnya berangsur-angsur dicabut, mulai dari telapak kakinya, lalu ke kakinya, badannya, tangannya, dan seterusnya. Bila mana kakinya sudah tidak bernyawa lagi, bila dipegang terasa dingin dan kulitnya berubah menjadi pucat atau putih. Dan bila mana roh itu hanya tinggal pada dada dan tenggorokannya, rupanya berubah menjadi kehitam-hitaman. Perasaan sakitnya itu timbul dari dalam dan luar badannya, sehingga kedua biji matanya membelalak naik ke atas kelopaknya. Kedua bibirnya menciut, lidah mengkerut ke dalam, kedua biji kelaminnya naik dan jari tangannya ke hijau-hijauan. Dan bila mana roh itu tinggal pada tenggorokannya, lenyaplah pandangannya dari dunia ini, lupa kepada keluarganya, hartanya, dan handai tolanya. Pendeknya sudah tidak sadarkan diri. Maka pada waktu itu ditutuplah pintu tobatnya kepada Allah, dan dia akan dikerumuni oleh setan yang menggodanya agar ia mati kafir, tidak membawa iman dan Islamnya. Setan-setan itu ada kalanya datang dengan merupakan orang tuanya atau saudara-saudaranya atau handai tolanya yang sudah mati, lalu mengajaknya agar ia mati di luar keislaman, seperti dengan katanya, "Wahai fulan, kau sedang akan mati. Bila kau ingin berbahagia seperti kami, kau harus meninggalkan Islam, sebab agama Islam itu sesat," dan kata-kata lainnya yang menimbulkan kekufuran. Bila orang yang sekarat maut itu mengiyakan walaupun hanya dengan hatinya, matilah ia dalam keadaan murtad. Kalau ia menolak godaan itu, lalu ia akan didatangi oleh malaikat Jibril yang mengusir setan-setan itu dan menggembirakan dia bahwa dia akan dimasukkan ke surga, serta dibukakan baginya pintu surga setelah diperlihatkan dahulu kepadanya pintu neraka, sehingga ia mati dalam keadaan gembira. Demikian diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nihayatul Zen halaman 146. Maka oleh karena kedahsyatan sakarat maut itu, Nabi kita pernah berdoa yang artinya, "Wahai Allah, mudahkanlah sakarat maut bagi Muhammad." Firman-Nya pula yang artinya tidak diterima tobat bagi orang-orang yang berbuat keburukan, sehingga ini bila salah seorang mereka kedatangan sakarat maut, dia berkata, "Sekarang ini sungguh hamba bertobat." Surat An-Nisa ayat 18. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya masih diterima tobatnya hamba selama belum sakaratul maut. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dan sabdanya lagi yang artinya mati itu menjadi penebus dosa bagi orang muslim. Yang
Terakhir sabdanya lagi, artinya sesungguhnya semudah-mudahnya mati ialah seukuran memasukkan kayu berduri ke dalam bulu biri-biri. Tidak akan keluar kayu itu dari bulu biri-biri itu kecuali beserta bulu itu. Sabdanya lagi artinya mati mendadak menjadikan kesenangan bagi orang mukmin dan kesusahan bagi orang yang durhaka. Selanjutnya sabdanya lagi artinya harus kamu perhatikan mayat itu pada 3 hal, yaitu 1. Bila tepi dahinya berkeringat, kedua matanya berair dan kedua bibirnya kering, itulah tanda rahmat Allah telah jatuh kepadanya. Yang kedua, bila ia berdengkur atau ngorok seperti berdengkurnya orang yang cekik lehernya, kulitnya kemerah-merahan dan kedua bibirnya mengkerut, itulah tanda siksa Allah telah jatuh kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Maka oleh karena itu sebaiknya orang yang sakit harus memusatkan ingatannya hanya kepada Allah, memohon ampunannya, rahmatnya dan keridhaannya, serta harus berbaik sangka kehadirat Allah akan segala kemurahannya. Semoga yang sedikit ini bisa mengingatkan kita. Semoga kita digolongkan menjadi orang yang iman dan takwa. Kalau dipanggil Allah itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Sekian kelanjutannya, yang bagian 2 insya Allah lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.